Sholli wa sallim daiman ala mada sholli iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashab Allahumma Muhammad. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Enggak bahaya kan? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang. Tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahil dewan guru sedayanipun keluarga besar SMP 3 ingkang kinurmatan, ingkang kinobekten, lan ugi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP 3 kepanjen semuanya yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kitab Sahih Muslim Kanjeng Nabi dawuh, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah akan bersolawat kepadanya, membalasnya 10 kali lipatnya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, dia akan memperoleh 30 hadiah dari Allah. Wow, so sweet. Setiap satu solawat, setiap satu solawat saja, dia akan memperoleh 10 pahala, 10 dosa terampuni, 10 derajat terangkat di sisi Allah. Maka semakin banyak bersolawat, semakin banyak pahala untuk menemani kita di kubur. Semakin banyak salawat, semakin banyak dosa-dosa yang terampuni. Alhamdulillah. Semakin banyak bersalawat, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, semakin mulia di sisi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu baru sekali. Makanya saya nyicil itu tadi. Hadirin anak-anakku sekalian, maka sering saya ngajak konco, ngajak santri, ngajak masyarakat, ayo ngakehno sholat, ayo ngakehno sholat. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngakehno sholawatmu. Tujuannya supaya tentrem hatimu, selamat dunia akhiratmu. Ayat barok sarang sholawat, ayo sholawat, wong
Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong malaikat wae sholawat NKRI sholawat sampai taubat sebelum Rasulullah Muhammad. Anak-anakku sekalian, kita dalam mencintai sang idola, maka kita harus tahu dulu siapa dia. Betul? Kalau mencintai seseorang, langkah awal yang harus kita lakukan apa? Ta'aruf, perkenal. Kenal dulu dong. Tak kenal maka tak. Saya kalau di SMP 3 tidak khawatir, karena memang isinya santri-santri akhlaknya api-api, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan sikat gigi. Allahumma Muhammad. Pasti sudah hafal siapa sih beliau, siapa sih Rasulullah, lewat lagu tentunya. Ayo dijawab. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, apa? Semua bernasab mulia dariku. Inilah yang penuh Rasulullah Muhammad. Masya Allah. Sudah kenal kan? Nabi lahir di mana? Di Mekah. Hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Tahunnya saat itu dikenal tahun. Itu cara kita dekat dengan beliau. Harus tahu dulu siapa sih beliau. Selanjutnya, saking mulianya Kanjeng Nabi, hadirin, anak-anakku sekalian, rungokkan ini ya, ditulis serahkan guru agama. Saking mulianya Kanjeng Nabi, rungok, dengar enggak? Dengar. Jom, dengar. Nah, baik. Saking mulianya Kanjeng Nabi, sampai Allah bilang begini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam dan isinya ini. Allah tidak ciptakan surga, Allah tidak ciptakan dunia dan isinya ini, andaikan tidak karena Nabi Muhammad, andaikan bukan karena adanya Nur Muhammad, tidak diciptakan oleh Allah semua ini. Kemudian dirungokkan. Kemudian Rasulullah mengatakan begini dengan penuh takjub atau kaget, wow, so sweet. Karena aku ya Allah
Aku ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, bersabda begini, ana liman ya Rabb. Tulis dulu, keluar di ujian ini. Nabi Muhammad mengatakan begini, ana liman ya Rabb. Saya ini untuk siapa wahai Tuhanku? Kemudian Allah menjawab, Antali ya Habibi, engkau untukku wahai kekasihku. Subhanallah, mesranya Allah pada Nabi Muhammad. Antali ya Habibi, engkau untukku wahai kekasihku. Kemudian Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, wa ana liman ya Habibi, wa ana liman ya Habibi. Kalau saya untuk siapa wahai kekasihku? Sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Katin jawab atau dikeliru, meneng wae. Diam aja Kanjeng Nabi. Kemudian Allah menjawabnya, ana liman yusalli ilaih. Aku, kata Allah, spesial untuk siapapun yang bersolawat kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa mulianya orang yang banyak baca sholawat, sampai Allah lipatkan pahalanya. Setiap satu sholawat 10 kali lipatnya. Setiap satu sholawat 10 dosa diampuni. Setiap satu sholawat Allah angkat 10 derajat di sisinya. Alhamdulillah. Sanggup memperbanyak sholawat? Sanggup memperbanyak sholawat? Insya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, di setiap PHBI, terutama Maulid Nabi, jangan pernah kita tidak memperingatinya. Pertanyaannya, ini kuliah umum. Ini kuliah umum ini. Kenapa Rasulullah itu tidak ada haulnya? Kenapa kalau Rasulullah itu kok maulidnya kok bukan haulnya? Misalnya anak uang bikin apa ini? Banner, hadirilah haul Nabi Muhammad kesekian, uang gendeng itu. Kenapa tidak boleh Nabi dihaulin? Kenapa Rasulullah itu yang ada kok maulidnya, bukan haul kematiannya, wafatnya? Catat sudah. Jawabannya li'anna maulidahu, karena sesungguhnya maulidnya a'dhamun ni'am, seagung-agungnya nikmat dari Allah, nikmat yang paling agung, karunia yang paling agung. Sementara haulnya wa anna wafatahu, karena wafatnya identik dengan haul, haul identik dengan wafatnya. Karena wafatnya Rasulullah akbarul masaib, sebesar-besarnya musibah. Maka umat Islam tidak boleh menampakkan musibah yang besar itu.
tetapi disunnahkan menampakkan kenikmatan nikmat Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau urusan nikmat, umumkan, rayakan, undang itu teman-temannya, undang tetangganya, undang orang lain. Haflah, adakan haflah, adakan perayaan sebesar-besarnya, karena haflah maulid itu adalah nikmat yang paling agung, harus diberitakan. Paham anak-anakku sekalian, paham? Kenapa maulidnya? Karena akdamun ni'am. Kenapa tidak boleh haul? Karena akbarul masaib. Sebesar-besarnya musibah. Materi berikutnya, catat. Apa bedanya maulid dengan maulud? Ya bedanya ya antara I dan U katanya. Ya anak SD iso lek ngono. Bedanya maulid dengan maulud apa setelah yang satu ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau maulid, catat ya, ma yata'allaku bi al-makan, as-sa'ah, at-tarikh, as-sahr, as-sanah. Ya, artinya kalau maulid, peringatan maulid karena berkenaan dengan jam berapanya dilahirkan, di mana lahirnya, harinya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Itu maulid namanya. Maka orang yang mengingkari maulid hukumnya kucluk. Orang-orang yang mengatakan maulid bid'ah, maulid katanya tidak manfaat dan sebagainya, itu orang kucluk. Paham? Sekarang maulud, tulis bawahnya. Bedanya maulid dengan maulud. Kalau maulud, ma yata'allaqu bi nafsihi, yang berkenaan dengan bayi itu sendiri. Maulud kan ada hadis itu, kullu mauludin, ndak ono kullu maulidin itu. Yuladu 'alal fitrah. Jadi kalau maulud ma yata'allaqu bi nafsihi, sesuatu yang berkenaan dengan dirinya. Dirinya siapa? Dirinya siapa? Rasulullah. Berarti orang menolak maulud hukumnya murtad. Apa? Orang menolak maulud hukumnya murtad. Hati-hati hadirin, hati-hati anak-anakku sekalian, hati-hati. Ojo melok-melok wong-wong kuculuk-kuculuk itu yang nggak mau maulid, katakan bid'ah. Bid'ah dari mana? Kemudian saya pernah mendengar katanya begini, Rasulullah tidak pernah memperingati hari kelahirannya, makanya bid'ah katanya. Itu statement kebodohan. Itu statement kebodohan. Nabi justru yang pertama memulai
memperingati hari kelahirannya. Di mana keterangannya? Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam banyak kitab-kitab hadis yang mengatakan bahwa Nabi memperingati hari kelahirannya. Mana hadisnya? Nabi ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah penjenengan kalau hari Senin kok mesti puasa? Jawabannya itu loh, li'anna fihi wulidtu, karena di hari Senin itu aku sedang memperingati hari kelahiranku. Jadi memang berbeda hadirin cara memperingati hari kelahirannya Rasulullah, beda dengan umatnya. Kalau umatnya baca apa tadi? Diba, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Itu umatnya. Kalau Nabi tidak mungkin disuruh baca diba, karena pengarang diba belum lahir. Syekh Sudirman, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu belum lahir. Mosok Nabi disuruh ngomong gitu, kemudian memuji dirinya sendiri. Contoh, kalau Nabi disuruh dipaksa baca diba, ya aku salam padaku, kan nggak mungkin. Ya salam, ya aku salam padaku, ya kekasih salam padaku. Apa itu? Nggak mungkin. Beda bro, beda. Kalau Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa, sama-sama memperingati hari lahirnya, sama. Cuma bedanya caranya berbeda. Allahu sholli ala Muhammad. Hadirin, ini lagi pertanyaannya, tulis. Kenapa sih kalau sarakalan itu kok mesti berdiri? Kenapa kok harus berdiri katanya? Ini jawabannya. Saya pakai kias dulu. Di aula ya, kedatangan tamu, Pak Bupati datang. Apa kata MC? Bapak Bupati dipersilakan masuk ke ruangan. Hadirin dimohon. Loh, Bupati ini disuruh berdiri kita. Apa mana yang hadir Rasul? Apalagi yang hadir Rasul? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Saya juga nggak akan kemana-mana. Allahu sholli ala Muhammad. Catat dalilnya harus berdiri. Catat dalilnya Nabi rawuh dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ayo tulis. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 222. Halaman berapa? 222. Dikatakan, tak baca dulu. Nukila an ba'di salafi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidih
wa bihudurihi hadarat arwahal anbiya wa auliya wa bidzalika tanzilur rahmat. Artinya dinukil dari sebagian besar ulama salaf mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah Rabbahu, Tuhannya, minta izin kepada Allah lihuduri haflati maulidih, untuk selalu hadir setiap perayaan maulidnya. Minta izin kepada Allah untuk menghadiri apa? Perayaan maulid. Wa bihudurihi, gara-gara atau sebab Nabi hadir. Perhatikan, gara-gara atau sebab Rasulullah hadir, hadarat arwahal anbiya wa auliya, maka juga ikut hadir roh para nabi dan para wali. Gara-gara Rasulullah hadir saat perayaan maulid, maka hadir juga para roh para nabi dan para wali. Wa bidzalika, dengan demikian itu tanzilur rahman, Allah turunkan rahmatnya. Saya yakin saat ini Allah memberikan rahmatnya datang kula panjenengan. Alhamdulillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah diberikan rahmatnya, maka insya Allah masuk ke dalam ayat zuhziha anin nar. Insya Allah orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah itu tidak akan tersentuh dari api neraka. Itulah yang disebut dalam Al-Quran faqad faz. Sungguh orang tersebut termasuk orang yang berun. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, dengan rahmatnya Allah tadi, saat ini Anda semua sukses, sekolahnya lancar, jangan berhenti di SMP setelah lulus, ojo gelem dirabeno, lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Insya sekarang di UIN tidak hanya nerima aliyah sanawiyah, enggak. Di UIN ada fakultas Saintek, putranya Yai Imam di sana. Di Saintek, fakultas Saintek, di sana banyak jurusan kimia, biologi, matematika, jurusan apalagi informatika. Anda senang apa? Tidak harus ngambil tafsir, tidak harus ngambil hadis, banyak. Tapi subhanallah yang saya tahu di UIN fakultasnya Saintek tapi hafal 30 juz. So sweet. Sampean jangan mau lulus SMP dirapekno. Jangan. Lanjutkan ke jenjang yang lebih. Sanggup? Insya, mudah-mudahan good luck for you forever. Insya Allah, mudah-mudahan bersamaan dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan dengan rahmat dan hidayahnya Allah, kula panjenengan yang hadir ini semua termasuk orang-orang yang zuhziha anin nar, tak tersentuh dari api neraka. Selamat di dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Allahumma maulaya salli wa sallim lil khalqi
huwal habibul ladzi atuhu li kulli hawlin minal dami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami. Buah kedong-dong, buah mangga, buah rambutan, buah salak, buah naga, buah semangka. Itulah nama-nama buah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.